Medina, Medina, Medinatun Nabi, Medina, Medina, that's where I wanna be. Medina, Medina, Medinatun Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, anak-anak saya semuanya, judul kita hari ini adalah moderasi beragama. Moderasi beragama itu saya menerjemahkannya dalam bahasa Arab disebut dengan wasatiyah. Saya ulang, dengan wasatiyah. Wasatiyah itu artinya adalah pertengahan. Jadi moderasi beragama itu kita pertengahan. Artinya kalau dalam bahasa Arab, yang pertama kita tidak boleh ifrat namanya, dan juga tidak boleh tafrid. Tidak boleh ifrat itu maksudnya tidak boleh melampaui batas dalam beragama. Apalah contohnya tidak boleh melampaui batas dalam beragama? Misalnya adalah kalau ada orang yang mau beribadah puasa misalnya terus menerus tanpa ada jeda tidak puasa, atau puasa selama 1 tahun, disebut dengan shaumud dahri, maka itu melampaui batas. Jadi itu tidak dibenarkan. Wasatiyah itu pertama tidak ifrat, tidak melampaui batas. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ada orang yang ingin berpuasa secara terus-menerus tanpa henti, maka itu tidak dibolehkan. Demikian juga misalnya kalau ada orang mau laksanakan sholat sepanjang malam tanpa ada istirahat, itu juga tidak dibenarkan, karena namanya itu ifrat. Demikian juga misalnya kalau ada orang yang mau berzikir saja sepanjang malam tanpa ada waktu untuk istirahat, maka juga tidak dibolehkan. Jadi berlebihan dalam agama itu tidak boleh. Tapi juga tidak boleh tafrid. Tidak boleh tafrid itu maksudnya tidak boleh juga mengurang-urangi. Jadi kalau seandainya ada orang yang mau melaksanakan ibadah puasa, sedangkan kewajiban ibadah puasa itu 30 hari, tapi dia ingin puasa 10 hari misalnya, atau 20 hari, dia kurangi, tidak bisa. Itu namanya tafrid. Dan tidak boleh juga kalau ada orang yang mau mengurangi jumlah sholat sehari semalam misalnya. Kita kalau sholat itu sehari semalam itu 5 waktu. Kemudian ada yang mau menjadikannya menjadi 3 waktu sehari semalam. Itu namanya tafrid, tidak boleh, ya. Jadi yang betul adalah 5 waktu. Jadi Islam itu dijalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh ifrat, berlebihan, dan juga tidak boleh tafrid, yaitu mengurang-urangi dalam beribadah. Itulah dia diantara maksud daripada wasatiyah, pertengahan, atau juga disebut dengan moderasi beragama. Nah, anak-anak saya semuanya, kemudian apalagi? Kemudian dia
harus di samping yang Bapak sampaikan tadi juga harus tawazun namanya. Tawazun itu artinya adalah keseimbangan. Jadi moderasi beragama, wasatiyah dalam beragama itu harus tawazun. Tawazun itu maksudnya seimbang. Seimbang antara apa? Di antaranya adalah seimbang antara urusan ruhaniyah, ya, antara ruhaniyah yaitu spiritualitas, ataupun madiyah. Jadi seimbang antara ruhaniyah, spiritualitas, dan madiyah, yaitu material. Bapak menjelaskannya di dalam kehidupan kita, misalnya ada urusan madiyah, urusan material. Urusan material itu maksudnya adalah misalnya kita perlu makan. Dan kalau kita tidak makan, maka kita tidak bisa hidup. Ya, tapi hidup bukan untuk makan untuk hidup, ya. Nah, jadi materi fisik kita itu harus diisi, tapi juga harus seimbang. Apa harus seimbangnya? Juga harus ruhaniyah kita juga harus diisi. Bagaimana cara mengisi ruhaniyah? Maka ruhaniyah, ruh kita, jiwa kita itu juga harus diisi. Dengan apa diisi? Ya dengan ibadah. Ibadah itu apa? Misalnya ibadah sholat, ya, sholat 5 waktu, sholat rawatib, sholat sunat, ya, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada seimbang. Misalnya zikirnya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang terbaik zikir itu adalah la ilaha illallah, ya. Afdhaluz zikri annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Jadi kita tidak boleh hanya memikirkan urusan makan, tanpa urusan makan itu kan untuk urusan fisik kita agar kita bisa hidup. Tapi juga kita harus memikirkan bagaimana rohani kita, bagaimana jiwa kita bisa terisi dengan ibadah, dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berpesan kepada anak-anak saya semua yang akan masuk di sekolah man ini, jadi kalian nanti jangan hanya berpikir untuk mencerdaskan pikiran, jangan hanya berpikir untuk membaguskan fisik, badan, tapi dalam waktu yang bersamaan juga kalian harus menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak sholatnya. Kalau bisa nanti saya berpesan man ini juga duhanya ada. Jadi waktu duha, waktu istirahat kalian sholat duha di masjid. Supaya apa? Supaya wasatiyah, supaya seimbang antara urusan fisik dengan ruhani, ya, seimbang, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh kalian hanya mencantikkan fisik, pakaiannya bagus, sepatunya bagus, jilbabnya bagus, tapi ruhaninya kosong, kering, ya, tidak dekat dengan Allah, jauh dari ibadah, nanti sia-sia dan tidak berhasil di dalam pendidikannya. Jadi harus seimbang. Makanya juga sekolah itu, ananda semuanya, itu harus berpegang kepada firman Allah yang menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab.
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi artinya ayat ini menyuruh kalian, menyuruh kita semuanya, di samping seimbang antara fisik dengan rohani, juga harus seimbang antara ilmu dan batin, ya, antara ilmu pikiran. Jadi bukan hanya otak yang diisi, tapi juga hati diisi. Diisi apa? Diisi dengan zikir. Itu di dalam Al-Quran itu dikatakan fikir dan zikir. Fikir itu otak, zikir itu hati. Jadi harus seimbang. Ilmu dapat, juga kedekatan dengan Allah juga dapat. Itulah yang disebut dalam Al-Quran dengan ulul albab. Jadi kalian, anak-anak saya semua dan kita semua harus menjadi ulul albab yang terpadu, yang seimbang antara kekuatan ilmu dengan kekuatan hati, zikir kepada Allah. Karena kalau ada orang pintar tanpa ada hatinya, tanpa dekat kepada Allah, kepintarannya itu bisa membuat dia menjadi jahat. Ya, bisa membuat dia pintar tetapi melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus seimbang antara ruhaniyah dan madiyah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga juga moderasi itu harus seimbang antara fardiyah dan jam'iyah. Seimbang antara fardiyah dan jam'iyah. Apa itu fardiyah? Fardiyah itu adalah urusan pribadi, ya. Jadi harus bisa menyeimbangkan antara urusan pribadi dan urusan kemasyarakatan, jam'iyah. Nah, jadi kita di dalam kehidupan, di dalam agama kita, agama Islam, itu diminta setiap orang untuk tidak hanya berpikir masalah pribadinya, ya. Makanya ada di dalam agama kita, dia diperintahkan untuk mencari rezeki, tapi dalam waktu yang sama dia juga diperintahkan untuk sedekah. Dia diperintahkan juga untuk zakat. Dia diperintahkan juga untuk berinfak. Apa artinya? Artinya supaya dia jangan hanya memikirkan dirinya sendiri. Islam tidak mau itu. Jadi anak-anak saya pun nanti kalau kalian di MAN ini, terus nanti perguruan tinggi dan seterusnya, jangan urusan pribadi saja yang diurus. Urusan masyarakat pun kita harus ikut. Apa contohnya urusan masyarakat? Ikut gotong royong, ya, ikut sama-sama membersihkan sekolah, misalnya begitu. Ikut kegiatan takziah. Kalau ada orang meninggal, pergi mengunjungi orang yang sakit. Nah gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya harus seimbang dengan kegiatan pribadi. Karena Allah, Rasulullah, dan Islam secara umum, syariat Islam secara umum dan secara hakikatnya tidak menginginkan seorang hanya peduli kepada dirinya sendiri, tapi lupa kepada jirannya, lupa kepada kawannya, lupa kepada gurunya, lupa kepada saudaranya, lupa kepada keluarganya, masyarakatnya. Itu tidak diterima dalam Islam, ya. Jadi harus seimbang antara fardiyah dengan jam'iyah, antara urusan pribadi dengan urusan masyarakat. Karena itu banyak hadis, anak-anak saya semuanya banyak hadis Rasulullah yang menegaskan, misalnya Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan memperhatikan seseorang kalau seseorang itu memperhatikan orang lain. Allah akan sayang kepadanya kalau dia sayang kepada orang lain.
Allah akan membantunya kalau dia membantu orang lain. Itulah seimbang antara urusan pribadi dan urusan masyarakat. Ya. Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Kasihilah, sayangilah semua apa yang ada di bumi, maka nanti yang di langit akan menyayangi kalian. Siapa yang di langit? Allah. Yang di atas, para malaikat akan menyayangi kalian kalau kalian menyayangi apa yang ada di bumi. Apa yang disayangi yang ada di bumi? Kawan, orang tua, guru, jiran, tetangga. Tapi bukan hanya itu, hingga tumbuh-tumbuhan, binatang, bebatuan, itu pun harus disayangi. Baru kita menyeimbangkan antara urusan pribadi. Jangan kita pribadi karena kita mau senang-senang, kita bunyikan musik kuat-kuat di rumah sendirian, tak peduli kepada jiran, itu tidak boleh. Karena itu tidak seimbang. Atau juga kita mengurusi masyarakat saja 24 jam. Ya, 24 jam tapi kita tidak peduli kepada urusan pribadi kita. Nah, itu juga tidak boleh, harus seimbang. Moderasi, wasatiyah, ya, wasatiyah. Kemudian makanya ada juga hadis Rasulullah seimbang antara urusan pribadi dengan sosial ini. Ada juga misalnya hadis Rasulullah yang mengatakan la yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Kemudian ada juga hadis Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap baik, kalau tak bisa diam. Kalau bercakap itu adalah perak, maka diam itu adalah emas, ya. Dan ingat anak-anak saya semuanya, ada hadis meskipun dikatakan itu tidak sahih, ya, ada hadis Rasulullah yang mengatakan seperti ini, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Quran, hafizil lisan, mut'imil ji'an, shaim syahri Ramadan. Ada 4 golongan yang surga suka merindukannya. 4 golongan orang yang dirindukan surga. 1 adalah talil Quran, yang suka membaca Quran, itu dirindukan oleh surga untuk menjadi ahli surga. Yang kedua adalah hafizil lisan, orang yang suka menjaga ucapannya, ya, suka menjaga ucapannya. Yang ketiga adalah mut'imil ji'an, yang suka mengasih makan kepada orang yang kelaparan, peduli kepada orang lain. Yang keempat adalah shaim syahri Ramadan, yang suka melaksanakan puasa Ramadan. Jadi harus seimbang antara urusan pribadi dan urusan sosial kemasyarakatan. Itu artinya adalah wasatiyah. Nah, kemudian anak-anak saya juga harus seimbang antara apa yang disebut dengan sabat dan tahoyur. Sabat itu artinya sabat. Sabat itu artinya adalah tetap, yang sudah ditetapkan. Tahoyur itu artinya yang berubah, ya, yang berubah. Dalam Al-Quran misalnya diperintahkan sabat, sudah tetap, bahwa kalian harus patuh kepada orang tua misalnya. Tapi kalau orang tua mengajak kepada durhaka atau syirik kepada Allah, itu harus berubah, kita tidak boleh mematuhinya. Itu tahoyur. Sabat artinya sudah tetap bahwa sholat itu 4 rakaat. Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, 4 rakaat. Tapi kalau tahoyur sudah berubah keadaannya, boleh menjadi 2 rakaat. Itulah dia sholat qashar misalnya. Jadi seimbang. Jangan dipotong-potong sholat, tidak ada alasan, nggak bisa, ya. Jadi harus ada yang sabat, ada yang tahoyur, harus seimbang. Ada yang tetap, ada yang kalanya kita berubah karena keadaan, situasi dan kondisi. Dalam Al-Quran misalnya dikatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Itu sabat, sudah tetap. Makanlah yang halal lagi baik. Jadi halal lagi baik. Tapi kalau ada kondisi tertentu dari tubuh kita yang tidak memungkinkan untuk memakan sesuatu, meskipun dia halal, jangan dimakan. Itu tahoyur namanya.
berubah dia keadaannya. Jadi jangan berlebihan. Karena boleh dalam Al-Quran makan bakso, makan miso, lantas dimakan terus. Itu nggak mempedulikan kesehatan, nggak boleh. Ada yang takhoyur, tengok keadaan kita. Keadaan kita mungkin nggak makan itu. Kalau nggak mungkin jangan dimakan, meskipun itu halal. Tapi tak boleh juga dilarang orang makan bakso, makan miso, makan indomie. Tak boleh juga. Secara terus menerus kita larang orang, itu berlebihan namanya. Tidak moderasi namanya dalam beragama. Jadi moderasi itu pandai-pandailah mana yang ditetapkan Allah, mana yang dibolehkan Allah kita meninggalkannya, ya kan? Untuk kita laksanakan, gitu. Jadi harus bisa menyeimbangkan antara yang sabat itu tetap dengan yang takhoyur, yaitu yang berubah, ya. Kemudian adik-adik saya, anak-anak saya semuanya, moderasi beragama atau wasatiyah itu juga adalah menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Catat ya, menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Apa itu hablum minallah? Hablum minallah itu adalah cinta kepada Allah. Maksudnya hubungan kita dengan Allah, hubungan vertikal kita, dan juga hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Hubungan horizontal. Kalau ke atas itu namanya hubungan vertikal. Ke samping, ke masyarakat itu namanya hubungan horizontal. Jadi kita harus bisa seimbang. Hubungan vertikal kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus zakat, kita harus haji, kita harus taat kepada orang tua, kita harus tak hormat kepada guru, kita harus dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam waktu yang bersamaan juga kita diperintahkan untuk ikut gotong royong, ikut takziah, ikut membersihkan sekolah, ikut berbagi, ikut bersedekah, ikut berimpan, ikut dan terusnya gitu. Tidak boleh hanya saya melaksanakan agama karena saya sudah berimpan, karena saya sudah berzakat, karena saya sudah bersedekah, lantas tidak sholat, nggak bisa. Atau saya sholat saja dan puasa saja, tidak mau saya membantu orang lain, nggak bisa. Itu tidak moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah orang yang bisa, anak-anak saya semua, menyeimbangkan antara hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hubungan dengan manusia, ya. Terus apalagi berikutnya? Moderasi beragama itu, anak-anak saya, adalah tidak radikal dan tidak eks-liberal, ya, tidak radikal dan tidak liberal. Apa radikal itu? Radikal itu maksudnya adalah kalau misalnya jihad, dia hanya memaknai jihad itu dengan perang saja. Padahal jihad itu artinya luas. Jihad itu bisa jihad dengan perang, ada juga jihad melawan hawa nafsu, mengendalikan diri, itu jihad namanya. Makanya anak-anak saya semua, ketika Rasulullah SAW balik pulang dari perang Badar bersama sahabat, waktu itu pasukan Rasulullah hanya 300 orang menghadapi 1000 orang pasukan kaum kafir Quraisy. Dan di perang Badar, ya, perang pertama Rasulullah, itu menang umat Islam meskipun jumlahnya 300. Tapi ketika pulang itu dikatakan bahwa kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Perang kecil itu yaitu perang pakai senjata, perang yang besar itu perang melawan hawa nafsu. Ya, jadi anak-anak saya harus perangi senantiasa hawa nafsu. Kalau tak mau sholat, diperangi nafsunya. Kalau mau melawan orang tua, diperangi nafsunya itu. Kalau mau menyeleweng, diperangi sikapnya itu. Kalau mau sombong, diperangi sombongnya itu, gitu. Kalau malas, diperangi malasnya itu. Memang ada juga orang yang mengatakan kita mesti radikal. Ya, betul, radikal itu maksudnya kalau kita gigih dalam melaksanakan ajaran agama. Apapun yang terjadi saya harus sholat. Nah, itu radikal, bagus. Ya kan, radikal. Kita melaksanakan sholat terus menerus meskipun dalam keadaan yang bagaimanapun. Itu radikal, boleh. Saya harus puasa, saya harus zikir. Itu radikal, bagus. Kalau dalam artian itu. Tapi kalau kita
sholat semalaman tak peduli kepada orang lain, tak peduli kepada diri sendiri, itu tidak moderasi namanya, tidak seimbang ya. Jadi harus seimbang antara, dan juga tidak boleh liberal. Liberal itu tanpa aturan. Ada yang mengatakan misalnya agama semuanya sama, enggak bisa. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar itu adalah agama Islam. Tidak bisa dikatakan laki-laki harus sama dengan perempuan dalam bidang pusaka misalnya, enggak, itu sudah diterapkan dalam Al-Quran. Itu liberal yang itu enggak bisa. Liberal artinya melanggar semua aturan yang ada dalam Al-Quran. Semua agama dikatakan sama, warisan harus sama, ya kan? Tolak, kalau ada laki-laki yang menolak, perempuan pun harus bisa mentolak, dan lain-lain sebagainya. Enggak bisa. Itu kalau yang sudah melabrak aturan Allah dalam Al-Quran dan hadis, liberal itu, maka itu tidak bisa diterima. Jadi berlebihan dan juga terlalu bebas itu tidak bisa. Yang benar adalah kuntum khaira ummah ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas ya, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kalian itu adalah umat pertengahan, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Umat pertengahan itu itulah tadi yang Bapak bilang semua itu. Jangan ifrat, jangan tafrid. Tawazun, seimbang antara ruhaniyah dan madiyah. Seimbang antara fardiyah dan jam'iyah, urusan pribadi dan masyarakat. Seimbang antara waqi'iyah dan tekstual. Apa yang kontekstual, apa yang tekstual. Seimbang antara sabat dan taqayyur, yang sudah tetap dengan yang berubah. Seimbang antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Tidak radikal dan juga tidak liberal. Anak-anak saya semuanya, jadi saya ingin menyimpulkan seperti ini dari penyampaian Bapak tentang moderasi beragama ini ya, wasatiyah ini. Kata Rasul, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah pertengahannya. Jangan berlebihan, jangan mengurangi ya. Kemudian wasatiyah itu, moderasi itu meliputi akidah, meliputi masalah tauhid. Jadi kalau ada dalam masalah akidah tauhid itu ateisme, tidak percaya kepada Allah, dan juga ada politeisme, mengakui banyak Tuhan, menyembah berhala-berhala, maka Islam adalah qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Kita tidak seperti PKI yang tak mengakui Tuhan, komunis di Cina sana, dan juga kita bukan orang penyembah berhala seperti di pedalaman-pedalaman, di hutan-hutan menyembah patung-patung. Kita adalah orang yang mengesahkan Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Ada tauhid uluhiyah, Tuhan kita hanya esa. Ada tauhid rububiyah, kita mengakui bahwa semua alam semesta ini hanya Allah yang ngaturnya. Ada tauhid ubudiyah, kita meyakini bahwa kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu tauhidnya. Itu adalah wasatiyah dan aqidah. Ada juga wasatiyah dalam ibadah, seimbang dalam ibadah. Tadi sudah Bapak sampaikan. Ikutilah apa yang dianjurkan Rasulullah. Rasulullah itu memang banyak ibadahnya. Meskipun dia sudah dijamin masuk surga, anak-anak saya, tapi banyak ibadahnya ya. Kemudian ada wasatiyah dalam akhlak ya, dalam akhlak. Jangan khauf, jangan takut kali, tapi jangan rojak sekali, jangan optimis sekali. Kalau optimis sekali nanti juga banyak orang melakukan dosa. Optimis sekali itu maksudnya Allah Maha Pengampun. Dia kan optimis Allah Maha Pengampun. Kemudian karena Allah Maha Pengampun, dia melakukan berbagai kejahatan dan pelanggaran. Karena dia yakin Allah akan mengampuni dia. Nggak bisa. Harus seimbang antara takut dan harapan. Takut melaksanakan yang dilarang Allah, dan berharap semoga dia diselamatkan Allah dan dimasukkan Allah ke dalam hamba-hamba yang soleh, yang selamat dunia dan juga akhirat nanti. Ya. Kemudian ada juga wasatiyah fil fiqih. Ya, seimbang dalam masalah fikih, seperti yang Bapak sebutkan tadi, seimbang dalam sholat, seimbang dalam puasa, seimbang dalam zakat, seimbang dalam berinfak. Berinfak mengeluarkan seluruh harta pun nggak bagus, karena Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama.
Orang yang berimpak itu tidak berlebihan dan juga tidak bakhil, tapi di antara keduanya itu. Itulah orang yang bagus. Jadi seimbang dalam masalah fikih, juga seimbang dalam masalah sosial kemasyarakatan. Dalam bergaul pun jangan berlebihan, semua harus seimbang. Itulah Islam wasatiyah, moderasi beragama. Saya harapkan anak-anak saya juga nanti menjadi orang yang benar-benar bisa mendalami agama kita, bisa beribadah, menjadi indah, bisa beramal, seimbang antara pikiran dengan hati, seimbang antara urusan dunia dengan akhirat, seimbang antara urusan pribadi dengan urusan kemasyarakatan, seimbang antara urusan materi dan urusan rohani dan lain-lain sebagainya. Tapi satu kunci, kalian tidak ada di dalam hati selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh, sukses nanti menjadi mahasiswa-siswi Man Binjai, bisa berbakti kepada orang tua, kepada guru, kepada bangsa dan negara. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih kepada Man Binjai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.